Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Sekitarku bersama saya David. Kali ini kembali saya akan menceritakan pengalaman saya waktu masih aktif menulis di media lokal Ratu, dan ini juga sudah dimuat di halaman Ratu. Kali ini sisi kiri atau pengalaman mencari berita saya ini terjadi sekitar tahun 2003, antara 2003 2004. Waktu itu seperti biasa saya hunting berita, dan waktu itu kayaknya pas malam minggu juga, habis mengetik berita sekitar jam 8 malam selesai. Dan waktu itu sebenarnya pengen cepat pulang karena waktu itu malam minggu, pengen jalan-jalan. Namun ketika sampai di rumah, mandi dan ingin santai, waktu itu ternyata saya mendapat kabar bahwa ada kejadian bis angkutan umum itu terjatuh di jurang. Waktu itu terjatuh di jurang di wilayah Blitar bagian timur, atau di kecamatan Kesamben, tepatnya di setelah tikungan setelah Brongkos itu ada tikungan tajam, belok-belok. Mungkin remnya waktu itu blong, yang harusnya belok setelah nganan belok kiri, dia remnya blong, jadi lanjut, akhirnya bis itu masuk jurang. Waktu itu mendengar itu, jadi ketika saya ingin nyantai bermalam minggu dan ingin nongkrong, saya urungkan. Akhirnya setelah mandi makan, langsung meluncur ke Kesamben. Waktu itu meluncur ke wilayah Kesamben malam itu juga meluncur ke daerah Kesamben. Dan benar, karena jaraknya jauh, sekitar perjalanan sekitar 1 jam, kurang lebih 1 jam nyampe di lokasi kejadian. Waktu itu baru saja kejadian, jadi nyampe sana masih rame evakuasi, dan beberapa penumpang masih terjebak di dalam bis ya, yang di bawah jembatan, jatuh sekitar dari jalan itu sekitar 10 sampai 15 meter ya, ketinggiannya seperti itu. Jatuh di sungai. Sebenarnya itu ada pembatasnya, ada pembatas tepi jalan tuh, besi, tapi karena mungkin saking kencengnya akhirnya itu tidak kuat juga, akhirnya besinya itu juga ikut tertabrak dan jatuh. Jadi posisi bisnya terjatuh itu tengkurap itu ya, rodanya di atas, dan waktu itu masih dievakuasi sampai malam, masih prosesnya petugas dari kepolisian, dari SAR berusaha mengevakuasi korban. Dan saya di situ sampai malam, karena waktu itu harus mengirimkan berita malam itu juga, dan yang meminta waktu itu kantor pusat ya, dan saya nunggu di situ, nunggu evakuasi sambil menunggu konfirmasi dari waktu itu Pak Kapolres yang berwenang di wilayah itu. Ada Pak Kapolres untuk diwawancara waktu itu ya. Nunggu lama banget karena memang medannya berat dan kondisi jalannya gelap. Dan waktu itu
satu persatu korban diangkat dievakuasi, dan ketika itu saya juga tetap berada di lokasi, menunggu evakuasi sambil mencari data-data yang kami perlukan. Dan waktu itu semakin malam, menurut saya kok semakin ngeri ya waktu itu. Semakin malam semakin ngeri, semakin gelap. Yang tadinya banyak warga akhirnya lama-lama juga semakin sepi ya, semakin sepi, bunyi pulang, terus tinggal ada beberapa petugas, tapi ya karena itu jalur utama menuju Blitar ya, masih yang lewat juga masih ada banyak lah. Dan kebanyakan mereka ingin berhenti melihat itu. Sampai waktu itu setengah 12 saya mendengar ada suara telepon berbunyi. Saya berpikir begini, wah ini, dan bunyi telepon itu lama, bunyi terus lama, tidak diangkat-angkat. Terus dalam hati saya berpikir bahwa itu mungkin HP salah satu korban yang posisinya masih di bis dan belum diketemukan. Saya pikir seperti itu, di bis dan belum ketemukan. Dalam hati saya, aduh kasihan, ini pasti salah satu korbannya atau keluarganya menghubungi yang seharusnya jam sekian sudah nyampe rumah, belum nyampe rumah, detik kontak tidak nyambung, tidak nyambung, dan itu lama, berbunyi terus lama, tidak diangkat-angkat. Saya aduh kasihan, semoga dia salah satu pemilik HP itu salah satu yang dibawa ke rumah sakit dalam kondisi selamat. Saya berpikir begitu. Setengah 12 sampai jam 12 akhirnya saya memutuskan untuk meninggalkan lokasi itu dan kembali lagi ke rumah sakit untuk mencari data-data sekomplit-komplitnya malam itu juga, karena memang ditunggu beritanya malam itu juga dari kantor pusat. Setelah di rumah sakit, sampai di rumah sakit, waktu itu rumah sakitnya di Blitar Timur, di bagian timur, atau di Welingi ya. Di sana korban sudah di sana semua, sudah dalam penanganan, nama-namanya sudah ada komplit. Yang meninggal sekitar waktu itu 4 atau 5 ya, sekitar 4 atau 5 penumpang yang dinyatakan meninggal, tapi ada beberapa yang dinyatakan kritis. Waktu itu dinyatakan kritis dan masih dalam perawatan. Setelah data ya saya dapat dan berita waktu itu, karena saya di lokasi dan HP belum secanggih sekarang, jadi melaporkan saja. Jadi saya tidak sempat ngetik berita, ngetik by komputer. Jadi kan melaporkan korbannya ini, bisnya ini, aki sekian, jurusan dari ini ke sini, yang kritis sekian, yang dinyatakan meninggal sekian. Waktu itu seperti itu. Dan setelah melaporkan itu, saya memastikan data yang saya terima komplit. Tapi waktu itu saya belum mendapat konfirmasi secara langsung dari Pak Kapolres, karena Pak Kapolres sudah meninggalkan lokasi dan beliau bilang besok saja untuk konfirmasinya seperti itu. Jadi waktu itu setelah mendapat data, saya langsung pulang, dan sampai rumah waktu itu saya ngecek HP saya. Ternyata panggilan di HP saya banyak, dan ternyata yang bunyi tadi HP saya. Yang bunyi tadi HP saya bukan HP korban milik korban bis tadi. Kenapa saya lupa, karena HP saya taruh di tas, dan ringtone-nya itu memang
barusan saya ganti, jadi saya tidak ingat bahwa itu ringtone HP saya. Jadi saya membiarkan HP itu berbunyi karena saya berpikir bahwa itu adalah HP korban bis yang kecelakaan. Mungkin sisi kiri kisah misteri saya kali ini saya akhiri. Ikuti terus sisi kiri bersama saya David. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.